Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya akan mengecek presensi kalian satu persatu. Yang pertama, Wahibatur Rohmah. Hadir, Bu. Hilmari Saadati. Hadir, Bu. Septi Endah. Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Selanjutnya, saya akan memaparkan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Jadi nanti saya akan menjelaskan, di antaranya ada unsur berita, kemudian struktur berita, ada kaidah kebahasaan berita, serta nanti saya akan menyinggung sedikit tentang langkah-langkah mengenai bagaimana cara kita menyusun berita. Nanti saya juga akan mengajak kalian semua untuk mendiskusikan tentang berita yang sedang berkembang. Tujuan untuk belajar teks berita diantaranya adalah agar kalian dapat mengidentifikasi apa saja unsur-unsur dalam teks berita, kemudian juga ada apa saja struktur di dalam teks berita serta kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, berikut saya tampilkan salin dia mengenai materi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, saya akan mulai menerangkan tentang teks berita. Yang pertama ada pengertian mengenai teks berita. Jadi apa sih teks berita itu? Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, pengertian berita menurut KBBI yaitu yang pertama dapat diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat ataupun kabar. Kemudian dapat juga diartikan sebagai laporan dan dapat diartikan sebagai pemberitahuan maupun pengumuman. Nah, penyampaian berita ini dapat kita temukan baik dalam media elektronik maupun dalam media cetak. Kalau dalam media elektronik, dapat kita temukan secara lisan seperti dalam televisi, radio, maupun media elektronik lainnya. Serta dalam media cetak, kita temukan dalam bentuk tulisan, diantaranya yang terdapat dalam koran, maupun majalah, ataupun informasi sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang unsur-unsur berita. Jadi, apakah ada yang tahu apa saja unsur dalam teks berita? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau nggak salah, unsur berita itu ada 5W plus 1H, bukan, Bu? Ya, benar sekali. Di dalam teks berita terdapat 6 unsur, yaitu 5W plus 1H. Nah, di sini saya akan menerangkan kalian, karena kita ini belajar mengenai bahasa Indonesia, jadi saya akan memaparkan materi sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Jadi, unsur-unsur teks berita ini saya singkat, jadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama ada apa, peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, serta bagaimana proses kejadiannya.
Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur teks berita. Di sini terdapat 3 struktur teks berita. Yang pertama yakni orientasi berita. Orientasi berita ini biasanya dan selalu berada di bagian awal paragraf teks berita, yang mana memiliki fungsi sebagai bagian pembuka. Orientasi berita dapat diartikan sebagai bagian dari teks berita yang berisi pengenalan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Jadi dalam orientasi berita ini baru dibahas pengenalan mengenai berita apa saja yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada peristiwa. Pada bagian ini, penulis bisa menceritakan dan mendeskripsikan tentang peristiwa atau kejadian kepada pembaca. Cerita dan penjelasan dapat disajikan secara detail dan lengkap, serta sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Selain itu, informasi yang dijelaskan dan diceritakan oleh penulis telah melalui proses verifikasi, sehingga dapat dipastikan kebenaran dan validitasnya. Pada bagian peristiwa ini merupakan bagian inti, karena di sini yaitu mengandung berbagai unsur teks berita yang telah kita bahas sebelumnya, yakni terdapat unsur adiksimba, semuanya dirangkum dalam bagian peristiwa. Dan yang terakhir yaitu sumber berita. Sumber berita ini mencantumkan atau menyebutkan sumber secara umum sumber berita biasanya berasal dari proses wawancara dan aktivitas reportase yang dilakukan oleh reporter atau penulis berita. Reporter dapat menempatkan bagian sumber berita di awal berita atau bisa juga di akhir berita. Jadi yang namanya berita, kita tentu saja mencari di mana berita itu dapat terjadi, kemudian kita mencantumkan sumber berita tersebut. Yang selanjutnya ada struktur teks berita kompleks. Jadi yang tadi kan yang struktur berita sederhana, kalau sekarang yaitu struktur teks berita kompleks. Apa aja sih bagian-bagiannya? Jadi di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada judul. Nah, judul ini berperan sangat penting karena dapat digunakan untuk memikat pembaca agar tertarik membaca isi dari teks berita. Kita sebagai pembaca tentu saja akan melihat judul terlebih dahulu. Apabila judul itu menarik, maka kita akan bersemangat untuk membacanya. Tetapi apabila sebaliknya judul itu tidak menarik, terlalu panjang atau terdapat kosakata yang mungkin dalam benak kita aneh, kemudian kita malas untuk membaca. Yang kedua ada kepala berita atau lead. Kepala berita biasanya memuat rangkuman tentang informasi penting dalam berita. Misalnya seperti menyajikan 4 unsur dari adiksimba, yakni apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, di bagian kedua ini menjelaskan, menyinggung sebagian besar dari unsur teks berita, yakni 4 unsur dari adiksimba. Yang selanjutnya ada tubuh berita, yang merupakan inti dari sebuah teks berita. Pada bagian ini dapat menjelaskan unsur 5W plus 1H atau adiksimba dari sebuah teks berita. Karena tadi di bagian kedua telah dijelaskan 4 unsur, di dalam tubuh berita ini dijelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Sehingga pada bagian 2 dan 3 ini merupakan bagian inti dari teks berita. Yang terakhir yaitu ekor berita yang memiliki fungsi memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Bagian ekor berita ini merupakan berisi di luar konteks dari unsur teks berita. Nah, struktur ini biasa disebut dengan piramida terbalik karena ini menjelaskan hal-hal yang penting dahulu, kemudian hal-hal yang lengkap, baru kemudian di akhir merupakan bagian tambahan, hanya tambahan saja. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Di sini terdapat 5 kaidah yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Jadi kenapa sih menggunakan bahasa yang baku? Hal ini dikarenakan kita merupakan bahasa Indonesia,
sehingga kita agar kita dapat mudah memahami apa saja isi berita, karena pada saat sekarang ini banyak seperti slang, sehingga kita mungkin asing mendengar kata-kata itu dan kita tidak paham, sehingga kita menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang persis yang dikutip dari narasumber. Misalnya kita mewawancarai seorang, kemudian seorang itu berbicara, nah kita tuliskan dalam teks berita. Yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental itu? Jadi kata kerja mental merupakan sebuah balasan. Jadi bagaimana respon kita ketika seseorang melakukan tindakan. Yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kalau ini sudah jelas karena di dalam adiksi Mbak terdapat unsur yaitu di mana dan kapan, sehingga penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini sangat penting. Yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Beberapa contoh kata konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh penggunaan konjungsi temporal yaitu mohon maaf karena tadi terkendala jaringan. Akan saya lanjutkan materi yaitu mengenai penggunaan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Beberapa contohnya adalah kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh penggunaan konjungsi temporal yaitu seperti pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung menyampaikan kepada para siswa terkait sosialisasi anti korupsi sejak dini. Nah, di sini terdapat kata kemudian yang merupakan konjungsi temporal ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menyinggung sedikit mengenai langkah-langkah menyusun teks berita. Di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi kita mencari sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Kemudian yang kedua, kita mencari pencarian sumber berita. Kita mencari di manakah lokasi tersebut, kemudian kita mewawancarai mungkin pelaku atau siapa saja yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pewawancaraan, kita mewawancarai narasumber. Yang selanjutnya yaitu pencatatan hal-hal penting. Nah, di sini kita tentu saja harus mencatat adik Simba karena hal tersebut merupakan inti dari teks berita. Setelah kita mencatat hal-hal penting, kemudian kita susun berita tersebut. Nah, selanjutnya, di sini terdapat teks berita. Saya ingin membagi kalian dari 2 kelompok. Kemudian nanti saya akan minta kalian untuk menjelaskan apa saja unsur yang terdapat dalam berita ini. Saya ingin kalian menelaah teks berita ini secara mandiri serta mencatat informasi terkait adik Simba pada teks berita. Nah, kalian pelajari dulu materi, struktur, serta kaidah kebahasaan berita dari buku referensi serta salindia yang telah saya tayangkan tadi. Kalian amati di dalam teks berita ini, kalian identifikasi bagian mana yang merupakan apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, ini merupakan contoh dari penganalisisan struktur serta kaidah kebahasaan teks berita. Jadi di sini telah saya warna-warnai ya.
Di sini kita lihat pada paragraf 1 merupakan pada ini Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Ini merupakan judul. Kemudian yang ini terjadi banjir bandang. Ini kepala berita. Kemudian ini dari sekitar 137 hingga pada kalimat terakhir merupakan tubuh berita. Ini kurang satu elemen. Berita ini kurang lengkap karena tidak ada bagian akhirnya. Nah, di sini terdapat kaidah kebahasaan berupa penggunaan kalimat yang berupa fungsi, waktu, dan tempat. Ini ya. Kemudian di sini juga terdapat konjungsi temporal berupa sebelumnya, sehingga gitu. Nah, saya tadi telah memaparkan berbagai macam unsur, kemudian struktur, kaidah kebahasaan, serta menyinggung sedikit tentang langkah-langkah menyusun berita. Jadinya saya ingin memberi penugasan kepada kalian untuk mencari berita media cetak untuk dianalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Begitu ya, anak-anak. Jangan lupa mencari berita media cetak. Boleh dari entah itu koran atau majalah, entah dari media lainnya, yang penting media cetak ya. Ya, dari teks berita yang telah saya tampilkan ini, apakah kalian telah selesai untuk menganalisisnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa saja unsur yang terdapat dalam berita kebakaran ini. Siapa yang ingin memaparkan? Mungkin Mbak Muhibatur Rahma bisa memaparkan. Baik, Bu. Jadi dari berita yang sudah saya temui ini ada bagian apa, yakni di bagian apa ini ada peristiwa kebakaran pasar. Nah, kemudian di bagian kapan ini berita tersebut ini terjadi pada Jumat malam pada pukul 8. Kemudian pada bagian siapa? Bagian siapa ini dalam berita tersebut ini petugas pemadam kebakaran. Kemudian where Apakah bisa diulangi, Mbak Muhibatur? Mohon maaf sebelumnya. ya, jadi mohon maaf Ibu. Nah, jadi yang tadi penugasan Ibu mengenai berita itu yang saya temukan di bagian apa ini mengenai dalam berita tersebut ini peristiwa kebakaran pasar. Kemudian di bagian when atau kapan ini berita tersebut terjadi pada Jumat malam pada pukul jam 8. Kemudian di bagian who atau siapa, nah itu petugas pemadam kebakaran.
kemudian where, di mana kejadian kebakaran tersebut itu terjadi di Kecamatan Ngunut. Kemudian pada bagian where, mengapa? Nah, kebakaran itu terjadi karena trafo listrik yang meledak dan Baik, saya lanjutkan ini berita kebakaran. Mungkin saya akan langsung membahas ya tentang isi dari unsur adik simbol dari berita tersebut. Yang pertama terdapat apa, yaitu peristiwa kebakaran pasar. Yang kedua yaitu kapan, yang terjadi pada Jumat malam pukul 8. Kemudian siapa, ini pihak yang terkait, yakni petugas pemadam kebakaran. Dan di mana, yaitu tempatnya berada di Kecamatan Ngunut. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Karena trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan kios, serta bagaimana yakni api muncul akibat dari trafo yang meledak, lalu menjalar ke seluruh bagian toko dan merembet ke toko serta kios lain yang ada di sekitar sumber api. Jadi yang telah dijelaskan oleh Mbak Muhibatur Rahman tadi sangat tepat. Terima kasih Mbak Muhibatur. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih karena kalian telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Kita harus mengaitkan, kita bisa mengaitkan peran materi teks berita ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu dengan pelajari teks berita, kita tuh jadi mau untuk membaca berita. Jadi kita tidak kudet gitu ya, kurang update mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi baru-baru ini. Kemudian kita juga harus mengambil pelajaran bahwasanya kita harus gemar membaca atau literasi untuk menambah wawasan, karena seperti yang kita ketahui dengan membaca kita dapat menemukan kosakata baru sehingga dapat meningkatkan wawasan serta meningkatkan literasi bahasa kita. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang langkah menyusun secara detail lagi dan bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik dan benar. Saya juga minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum pembelajaran, agar kalian dapat berpartisipasi lebih aktif lagi dan lebih mendalami pemahaman mengenai materi yang akan saya paparkan besok. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akan saya akhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Tetap semangat untuk belajar karena kita sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa, sehingga kita harus belajar dan kita dapat sehingga kita dapat mungkin memajukan negara kita ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.